pembukaan acara malam ini kita mohon antum untuk memberikan doa sehingga acara malam ini bisa terlaksana dengan sukses. Mulai dari mulainya acara sampai penutupan nanti insya Allah. Ya. Monggo Ustaz. Pertama kita hadiahkan Fatihah dulu untuk saudara kita yang baru wafat, Al-Habib Abdul Qadir bin Hasan bin Qutban As-Segaf Tuban. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni segala kekhilafannya, menerima segala amal baiknya, dan dijadikan alam kuburnya sebagai raudhah min riyadil jannah. Kedua, kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala Allah Ta'ala yaj'alu jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la yaj'alillahu la fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma wa la matrudan wa la ma'suma ala hadhihi niyat wa ma'alimahu Allah min kulli niyatin salihah jami'a li kulli khairatid dunya wa sa'adatil akhirah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doa dari Ustaz Abu Bakar. Untuk segera memulai acara, sekarang 7.36 dengan jumlah peserta sudah 45 peserta. Kita serahkan acara kepada moderator Dr. Muhammad Mahir untuk memimpin jalannya acara. Silakan Dr. Muhammad Mahir. Sebelum kami memulai acara, alangkah baiknya untuk saya memulainya dengan membacakan kurikulum vitae dari pemateri dan juga dari panelis. Untuk yang pertama yaitu pemateri, yaitu Profesor Dr. Idrus Alwi, spesialis penyakit dalam Indonesia tahun 86, dan juga dilanjutkan sekolah PPDS internis pada Universitas Indonesia tahun 1996, lalu menjadi konsultan kardiovaskular pada tahun 2001, menyelesaikan PhD-nya di Universitas Indonesia tahun 2006, mendapatkan gelar FACC dari American College of Cardiology pada tahun 2006, dan juga menyelesaikan FASC di European Society of Cardiology tahun 2008, dan juga APSIC Asia Pacific Society of Interventional Cardiology pada tahun 2009, dan FINASIM pada Indonesian Society Internal Medicine tahun 2009, dan juga menyelesaikan FACP pada American College of Physicians pada tahun 2013. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Ketua PB PABDI tahun 2012 sampai 2015, dan juga tahun 2015 sampai tahun 2018. Dan juga pernah menjadi presiden dari ASEAN Federation of Internal Medicine tahun 2018 sampai tahun 2019, dan kini menjadi profesor pada internal medicine di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sedangkan untuk panelis, Al-Habib Abu Bakar bin Hasan As-Segaf, pendidikan formalnya di pesantren Salafiyah di Tarim, diasuh oleh Habib Salim Asyatiri, dan pernah menjadi Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Pasuruan, pernah menjadi Wakil Rais Syuriah NU di PCNU Kabupaten Pasuruan 2 periode, dan juga mengasuh beberapa majelis taklim yang ada di Pasuruan dan juga Jawa Timur. Mungkin sekian saja kurikulum vitae dari pemateri dan juga dari panelis. Seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa langsung memulai, izin dari Prof. Idrus untuk memulai materi hari ini tentang bagaimana kita mengenal hipertensi itu seperti apa. Kadangkala di golongan jamaah ini Prof, banyak
yang bertanya hipertensi itu seperti apa, apakah ada hubungannya dengan makan kambing, makan-makan berminyak kan. Jamaah-jamaah ini sering makan enak terus, Prof. Mungkin dari Prof. Idrus bisa menjelaskan bagaimana proses hipertensi itu, dan juga kepada Al-Habib Abu Bakar As-Segaf bisa kita sambungkan dengan kesehatan dan juga apa hubungannya kesehatan, menderita hipertensi, dan juga hubungannya dengan Al-Quran itu seperti apa tentang kesehatan, khususnya tentang hipertensi itu sendiri. Mungkin waktu saya persilakan kepada Prof. Idrus untuk menyampaikan materi. Silakan Prof. Idrus, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator Dr. Muhammad Mahir Al-Jufri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua Forum Dr. Rabitah Alawiyin Jawa Timur, Dr. Ahmad Fahmi Ba'bud, spesialis bedah saraf konsultan FINMPS, beserta para pengurus. Yang saya hormati narasumber kita juga pada hari ini, yaitu Ustaz Abu Bakar bin Hasan As-Segaf, Bapak-bapak, Ibu-ibu para hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Rabitah Alawiyah Jawa Timur yang telah mengundang saya untuk bisa berbagi, berdiskusi mengenai topik hipertensi. Jadi tadi sudah disampaikan mengenai judul daripada diskusi kita pada hari ini, yaitu bagaimana cara kita mengenali dan mengobati penyakit darah tinggi. Bapak-bapak, ibu-ibu para hadirin sekalian, jadi hipertensi merupakan penyakit yang sering kita jumpai. Ini dalam bidang kedokteran, di dalam praktek sehari-hari, dan ini data dari WHO, Badan Kesehatan Dunia tahun 2021, yang menunjukkan pada kita bahwa cukup banyak penderita hipertensi di dunia. Ini ada sekitar 1,28 miliar orang di dunia ini menderita hipertensi. Dan ini 1 dari 5 wanita dan 1 dari 4 laki-laki ini akan menderita hipertensi. Ini data terakhir tahun 2021. Dan kenapa hipertensi penting? Dikatakan bahwa hipertensi memberikan kontribusi yang terbesar untuk berbagai penyakit dan kematian secara global. Jadi ini data yang menunjukkan kepada kita bahwa ada 9,4 juta kematian setiap tahun. Dan hipertensi merupakan kontributor terbesar. Baru disusul oleh yang lain, kita mengenal ada faktor risiko merokok, kemudian ada gula darah tinggi atau diabetes, kemudian juga ada di sini ada kurang gerak, dan juga obesitas, kolesterol tinggi, dan seterusnya. Namun yang tertinggi adalah hipertensi. Kemudian kita lihat juga data di Indonesia. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia, data terakhir ini tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi tekanan darah tinggi ada sekitar 34,1%. Jadi kalau dilihat dalam kurun waktu 5 tahun, 2013, kemudian tahun 2018 ada peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari 25,8% menjadi 34,1%. Dan ini merupakan suatu tantangan di bidang kedokteran. Dan data juga menunjukkan bahwa 62,8% pasien hipertensi ini tidak terkendali. Jadi kalau dia tidak terkendali, maka dia akan menimbulkan risiko komplikasi pada berbagai organ target, pada berbagai penyakit kardiovaskular, penyakit ginjal, mata, dan lain-lain. Hadirin sekalian, ini juga data di Indonesia menunjukkan pada kita
perkiraan jumlah pasien hipertensi di Indonesia itu cukup besar, ada 68 juta, dikatakan merupakan penyebab kematian kelima di Indonesia. Makin lanjut usia kita, dia akan meningkatkan makin tinggi risiko untuk menderita hipertensi. Dan juga dikatakan pada orang yang obes, ini juga risiko untuk terkena hipertensi 5 kali lebih besar. Dan juga kita lihat juga data di sini menunjukkan bahwa ada sekitar 3% dari 42.000 kematian itu disebabkan oleh hipertensi ini dari data tahun 2014. Jadi sekali lagi hipertensi merupakan suatu tantangan di bidang kedokteran dalam upaya mencegah terjadinya komplikasi. Hadirin sekalian, apa komplikasi yang berbahaya dari hipertensi? Kita bisa lihat bersama di sini. Yang pertama adalah komplikasi pada jantung. Bisa berupa penyakit jantung koroner atau gagal jantung. Kemudian komplikasi pada pembuluh darah, kita lihat pada pembuluh darah kepala bisa terjadi perdarahan pada otak, dan juga bisa terjadi di sini penyakit stroke atau transient ischemic attack, istilah kedokterannya. Kemudian pada organ lain, pada ginjal bisa menyebabkan penyakit ginjal kronik. Pada mata bisa menyebabkan gangguan pada mata, kerusakan pada retina, retinopati. Kemudian juga bisa menimbulkan kerusakan pada pembuluh darah di tungkai, di tempat lain, dan juga pada saraf. Bisa terjadi gangguan pada saraf. Nah, bagaimana kalau kita bisa menurunkan atau mengendalikan tekanan darah? Menarik data di sini bahwa kalau kita bisa menurunkan 10 mm merkuri saja tekanan darah, maka kita bisa menurunkan risiko untuk terjadinya berbagai komplikasi. Mulai dari misalnya sebagai contoh stroke, kita bisa turunkan risikonya 27%. Risiko terjadinya gagal jantung bisa ditekan sampai 28%. Risiko penyakit jantung koroner juga bisa diturunkan 17% dan juga kematian sekitar 13%. Jadi ini merupakan suatu data statistik. Even kita bisa menurunkan hanya 10 mm merkuri dari baseline, misalnya tensi kita 17, kita bisa turunkan 160, maka kita akan mendapatkan manfaat dalam mencegah berbagai komplikasi pada berbagai organ. Nah, apa itu tekanan darah tinggi? Ya, jadi tekanan darah tinggi adalah suatu tekanan pada pembuluh arteri. Ini kita mengenal ada tekanan darah sistolik, itu yang atas. Jadi kalau dia 140 atau lebih milimeter merkuri, dan atau tekanan darah diastolik yang bawah 90 mm merkuri atau lebih, itu kita bisa sebut sebagai hipertensi. Boleh salah satu. Jadi kalau tensi kita 15, misalnya bawahnya 80, itu sudah hipertensi juga. Jadi boleh salah satu. Atau tensi yang atas 13, tetapi yang bawah diastolnya 100 juga hipertensi. Dan hipertensi ini dia sebagian tidak ada keluhan. Jadi dikatakan merupakan the silent killer. Jadi pembunuh tersembunyi. Jadi kadang-kadang tiba-tiba pasien datang ke emergency, dia dengan stroke atau dengan serangan jantung, tanpa dia menyadari dia pernah menderita hipertensi. Nah ini data lain, kriteria hipertensi, itu kita katakan normal, ini dari kriteria International Society of Hypertension. Jadi katakan normal kalau tensinya di bawah 13 dan diastolnya di bawah 85. Kemudian normal tinggi antara 130 139, diastolnya 85 sampai 89. Dan kita katakan hipertensi kalau dia 140 ke atas. Ya, ada grade, ada derajat 1, derajat 2. Kalau dia 160 atau lebih itu derajat 2. Atau diastolnya 90 sampai 99 itu derajat 1, derajat 2 100 ke atas. Jadi sekali lagi biar gampang mengingat kalau sistolnya 140 atau lebih maka kita sebut sebagai hipertensi dan atau salah satu atau diastolnya 90 atau lebih itu juga hipertensi. Nah, ini kriteria yang kita pakai dari Kementerian Kesehatan. Ini juga kurang lebih sama. Kalau dia 14 atau lebih dia hipertensi. Jadi salah satu dan atau diastol 90 atau lebih. Yang dikatakan normal ini 120 sampai 129 dan atau diastol 80 sampai 84. Yang di bawah 120 dikatakan optimal. Saudara sekalian, hadirin sekalian yang berbahagia,
ini data yang menarik juga bahwa hampir 50% ini pasien hipertensi tidak tahu dia menderita hipertensi. Dan ini juga hanya 40% pasien hipertensi itu mendapatkan obat. Dan hanya 21% dari yang mendapatkan obat ini tekanan darahnya terkendali. Sehingga kita bisa lihat di lapangan angka penyakit kardiovaskular di Indonesia itu masih menempati urutan tertinggi sebagai penyebab kematian, baik itu stroke maupun penyakit jantung. Para hadirin sekalian yang berbahagia, hipertensi pada umumnya sekali lagi tidak bergejala. Kalau dia ada gejala, keluhannya bisa macam-macam. Ada nyeri kepala, ya. Kemudian bisa juga menimbulkan perdarahan, mimisan, gangguan penglihatan, biasanya kalau sudah ada komplikasi. Kemudian gangguan pada pendengaran, cepat capek. Kalau ada gangguan pada jantung, biasanya ada berdebar atau nyeri dada, atau keluhan-keluhan pada pencernaan. Dan kita dianjurkan melakukan pemeriksaan tekanan darah secara berkala, karena tadi dikatakan memang hipertensi itu tidak bergejala. Jadi tidak ada gejala bukan berarti tekanan darah kita normal. Nah, apa penyebab dari hipertensi? Hipertensi dibagi dua, ada hipertensi primer, yaitu dia tidak diketahui penyebabnya, jadi sebagian besar ini genetik, sekitar 95%. Kemudian ada hipertensi sekunder, ini disebabkan oleh penyakit lain. Jadi ini hipertensi primer, biasanya ada faktor genetik. Kita tanya apakah orang tuanya ada yang menderita hipertensi. Kalau ada riwayat hipertensi pada keluarga, biasanya ini kita hipertensi primer. Kemudian faktor-faktor risiko yang memudahkan hipertensi muncul, seperti kegemukan atau obesitas, kemudian konsumsi garam yang tinggi, alkohol, adanya stres, kemudian makin lanjut usia, maka risk untuk hipertensi juga akan makin tinggi, dan juga kurangnya aktivitas. Kemudian hipertensi sekunder, yang disebabkan oleh faktor yang lain adalah misalnya adanya penyakit jantung, atau penyakit ginjal, atau gangguan hormonal. Misalnya ada kelainan pada hormon tiroid, atau gangguan pada hormon adrenal, dan juga pengaruh dari obat-obatan. Hadirin sekalian, ini sekali lagi, hipertensi dikatakan sebagai the silent killer atau the stealth killer. Jadi untuk mengendalikan tekanan darah secara efektif dan menurunkan risiko komplikasi, maka kita harus bisa memberikan penilaian dan memantau tekanan darah dengan baik. Bagaimana caranya? Tentunya kita harus bisa melakukan pemeriksaan tekanan darah secara mandiri. Ini dianjurkan oleh WHO. Dan ini kita bisa lihat bersama bagaimana cara mengukur tekanan darah dengan tepat. Ya, jadi tidak selalu harus menggunakan tensi air raksa, tetapi kita bisa juga menggunakan yang digital. Tapi kita harus jamin bahwa baterainya masih baik dan dia di sini sudah dilakukan kalibrasi. Suasana ruangan harus tenang, ya, suhunya nyaman, dan juga tidak dibolehkan untuk ngopi atau olahraga atau merokok 30 menit sebelum pemeriksaan. Kemudian kandung kemih kita kosongkan dulu, buang air kecil kita keluarkan, jadi tidak boleh dalam kandung kemih penuh. Kemudian suasana santai 3-5 menit, kemudian dilakukan pemeriksaan 3 kali dengan interval 1 menit, dan juga dilarang berbicara selama pengukuran. Kemudian manset yang sesuai. Kalau orangnya gemuk, kita akan menggunakan manset yang besar. Kalau orangnya kecil, mansetnya ukurannya kecil. Dan ini harus diperhatikan, dia harus sejajar dengan jantung. Ini letak manset ini. Dan posisi daripada duduk kita ini punggung bersandar. Dia tegak di sini. Dan kaki ini tidak boleh bersilang. Kakinya datar di atas lantai. Jadi ini yang dianjurkan oleh Badan Perhimpunan Hipertensi Internasional dan juga dari WHO. Hadirin sekalian, ini adalah faktor risiko hipertensi. Jadi orang dengan hipertensi, selain ada faktor genetik, itu ada faktor risiko. Ya, faktor risiko ada yang bisa diubah, ada juga yang tidak bisa diubah. Yang tidak bisa diubah usia. Makin lanjut usia, risiko hipertensi akan makin besar. Kemudian riwayat keluarga kita juga tidak bisa ubah. Yang bisa kita ubah adalah misalnya kalau ada kegemukan, ya. Obesitas, kita akan turunkan berat badan, kemudian merokok misalnya, kurang olahraga, kemudian diet tinggi lemak,
kemudian konsumsi garam yang berlebihan, gangguan kolesterol, stres, dan juga menghindari alkohol. Jadi saya kira ini nanti Ustadz Abu Bakar yang akan lebih mendalami juga ini. Ini agama kita sudah menganjurkan jangan minum alkohol. Ya, memang alkohol berlebih, ya, alkohol menyebabkan berbagai penyakit antara lain hipertensi. Hadirin sekalian, dan juga khususnya dokter, saya kira ini juga audiensnya mungkin ada dokter. Jadi kita dalam mengobati hipertensi, selain kita melihat level daripada tensinya, ini kita lihat derajatnya derajat 1, derajat 2, tetapi juga kita harus lihat apakah ada faktor risiko atau ada penyakit lain. Begitu dia ada penyakit kardiovaskular, berapapun dia level tekanan darahnya, maka dia masuk risiko yang merah yang tinggi. Ya. Makin banyak faktor risiko, misalnya dia merokok, kolesterol tinggi, kemudian obesitas, maka risknya juga akan makin tinggi. Nah, bagaimana kita mengontrol tensi? Jadi sekali lagi, kita dianjurkan untuk mengontrol tensi kita, karena sering hipertensi tanpa gejala. Kemudian kita harus pastikan selain pola atau gaya hidup yang baik, maka kita juga kalau tidak terkendali dengan lifestyle, maka kita dianjurkan untuk minum obat, dan kita harus teratur dan patuh untuk minum obat, dan kita harus tahu target tekanan darah yang kita inginkan berapa. Dan ini adalah beberapa aturan dalam lifestyle atau pola makan yang dianjurkan. Kemudian kita bisa lihat di sini untuk gula, batasi konsumsi gula, ya, kurang dari 50 gram, ini sekitar 4 sendok makan per hari. Kemudian garam, ini dianjurkan batasi penggunaan garam, kurang dari 5 gram, ya, atau sekitar 1 sendok teh per hari. Atau kalau kita tidak bisa mengukur, ya paling tidak kita bisa rasakan. Jadi kalau terasa asin, ya kita tidak makan. Tapi kalau dia tidak terasa asin, boleh kita teruskan. Kemudian batasi lemak, ya. Kemudian kita lihat daging, khususnya daging yang berlemak dan minyak goreng. Kemudian dianjurkan makan ikan, ya, sedikitnya 3 kali per minggu, dan juga dianjurkan banyak konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Hadirin sekalian, ini adalah beberapa strategi dalam menurunkan tekanan darah. Sekali lagi kita bisa lihat di sini pilarnya selalu lifestyle, ya, perubahan gaya hidup pada semua lini dari penata laksana hipertensi. Kemudian setelah itu baru obat-obatan. Dan kita juga bisa melihat di sini beberapa target. Ini mungkin ada juga audiens yang dokter. Jadi secara umum hipertensi kita upayakan tensinya, kita start. Kalau dia 14 atau lebih kita bisa start pengobatan. Khusus pada usia yang sangat lanjut, 80 ke atas, ini 160 ke atas. Kemudian diastoliknya kurang lebih sama, 90 mm mercury. Dan kita bisa lihat di sini targetnya. Target di bawah 14, ya. Yang terbaik adalah sekitar 130, tetapi tidak kurang dari 120, ya. Yang terbaik antara 120 sampai 130, ya. Kemudian kalau tidak bisa mencapai itu, sekurang-kurangnya di bawah 140. Tetapi diusahakan tidak di bawah 120, untuk diastolnya tidak di bawah 70. Nah, kita lihat ini ada beberapa obat. Mungkin ada yang juga menderita hipertensi di antara kita. Ini ada ACE inhibitor, misalnya golongan ramipril, lisinopril, ya. Kemudian ada juga angiotensin receptor blocker seperti yang tantan, ya, losartan, valsartan, candesartan, kalsium antagonis misalnya amlodipine, ya, diuretik misalnya hidroklortiazid, kemudian penyakit beta misalnya bisoprolol. Jadi ini nanti dokter akan memilihkan apa yang paling pas sesuai dengan kondisi yang ada pada masing-masing pasien. Jika sudah memiliki hipertensi, maka kita bisa mengendalikan hipertensi dengan syarat kita minum obat teratur, ya, lifestyle-nya, pola hidupnya harus baik, cek tensi dianjurkan, cek sendiri di rumah. Kita bisa beli alat tensi yang sederhana, tidak terlalu mahal, kita bisa pantau di rumah dan tidak boleh stres. Ini kendalikan hipertensi dengan patuh, ya, ini dari Kementerian Kesehatan, cek rutin, ya. Kemudian minum obat secara teratur, ya, diet dan gizi seimbang. Kemudian olahraga jangan dilupakan dan menghindari rokok, alkohol, ya. Dan ini upaya pencegahan hipertensi. Ini adalah beberapa slide saya yang terakhir. Jadi kurangi garam, ya. Sekali lagi, banyakin buah sayur,
hindari makanan berlemak, kemudian berhenti merokok, ya, tidak ada manfaatnya sama sekali, hindari alkohol, dan biasakan olahraga secara teratur. Baik, terima kasih atas perhatiannya, dan selanjutnya barangkali nanti kita berikan kesempatan untuk diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Idrus Alwi. Alhamdulillah kita banyak mendapatkan ilmu dari beliau bahwa hipertensi itu sangat berbahaya sekali, merupakan salah satu penyakit dengan tingkat fatalitas yang cukup tinggi. Tadi kita mendapatkan berbagai ilmu. Yang pertama yaitu pencegahannya seperti apa, faktor resiko, gejala-gejalanya seperti apa, dan lain sebagainya yang telah disampaikan kepada pemirsa semua. Untuk selanjutnya saya akan menggabungkan dengan panelis yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Assegaf. Itu bagaimana Habib tentang hipertensi itu sendiri, dan juga mungkin apakah ada dari Al-Quran dan hadis juga yang bisa kita hubungkan dengan penanganan dari hipertensi itu sendiri, baik dari segi batinnya maupun lahiriah. Kita bisa menggabungkan dengan ilmu medis dan juga ilmu yang sudah diajarkan atau ditawarkan dari Al-Quran dan juga Rasulullah SAW. Waktu dan tempat mungkin saya persilakan kepada Habib Abu Bakar Assegaf. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya kagumi narasumber kita, Profesor Dr. Idrus Alwi Shihab, spesialis penyakit dalam, ya. Di belakangnya terlalu banyak gelar, saya tidak bisa nyebut, ya. Tentunya beliau sudah sangat expert di bidangnya, dan kita bisa dengarkan dari apa yang beliau paparkan tadi tentang hipertensi. Juga tentunya yang saya hormati saudara moderator Dr. Mahir Al-Jufri, dan tentunya Ketua Forum Dr. Robito Alawiyah FDRA dan seluruh pengurus dan anggota FDRA serta pengurus Robito Alawiyah yang saya hormati, seluruh pemirsa yang mengikuti acara ini baik melalui Zoom maupun live streaming YouTube, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja ke topik kita. Saya akan mencoba membagi dalam beberapa sesi, dan saya lebih spesifik tentang hipertensi. Saya upayakan akan saya sampaikan dalam waktu yang seefisien mungkin. Pertama, ada dalam kitab bernama Al-Madkhalul Muyassar ila Sihhatin Nafsiyah wal Ilajin Nafsi. Ini kitab karangan seorang dokter wanita, yaitu Dr. Asma Abdul Aziz. Beliau dari Saudi Arabia, spesialis penyakit kejiwaan, ya. Irtifa'u daghdid dam atau darah tinggi atau hipertensi.
Pertama, inna tahakkum az-zaid fil infialat. Pertama, penguasaan yang berlebih. Penguasaan pada emosi. Jadi penguasaan emosi yang berlebih pada seseorang. Al-infialat itu adalah emosi. Kemudian wa kabtal ghadab, menahan marah, wal udwan, dan agresif, menyerang, wa adam at-ta'bir al-lafzi wal haraqi anis sira'atid dakhiliyah. Tidak adanya kemampuan menyampaikan secara lafaz maupun secara gerakan dari segala macam bentuk konflik-konflik yang ada di dalam diri seseorang itu, ya, maka ini bisa mendatangkan yu'addi ila juhdin, mendatangkan pada satu kelelahan, alal jihazil asabi, atas susunan syaraf, mimma yu'athiru ala ifrazi ba'dil hormonat, yang bisa mengeluarkan sebagian dari hormon, mislal adrenalin, seperti hormon adrenalin, ya, hormon adrenalin, wallati tuaddi bidawriha ila izdiyadi daghdid dam, dan yang sirkulasinya bisa menambah tekanan darah. Kemudian wa'adatu ma yakunu mardad daghdil murtafi' min dhawi syakhsiyat al-waswasiyah alladhi yamiluna lil itqani wan nizam mimma yaj'alu takayyufahum ma'al mujtama'i sab'an wa mujhidan. Kebiasaannya orang yang menderita penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah orang-orang atau individu-individu yang punya penyakit was-was. Was-was ini artinya condong segala sesuatu itu harus sempurna, harus kokoh, harus rapi. Jadi kalau lihat barang berantakan, dia langsung marah. Lihat ada sesuatu, ada orang yang dianggap dalam dirinya orang ini kurang sempurna, kurang ideal, maka dia emosi. Atau misalnya orang wudhu, sebenarnya dia wudhu sudah baik, tapi dia masih sering was-was. Dia merasa bahwa wudhunya belum sempurna. Nah, ini terus kalau demikian membuat dia sulit untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat. Dan ini termasuk salah satu pemicu irtifa'u daghdid dam, yaitu hipertensi atau darah tinggi. Suara saya bisa didengar?
Alhamdulillah jelas Ustadz. Baik. Suara bisa didengar? Jelas Ustadz. Alhamdulillah Ya. jelas Ustadz. Ya. Saya teruskan. Man infial wa kaifa yahdus. Apa saja emosi dan bagaimana itu terjadi. Ada beberapa emosi-emosi allati ta'arrada lahal Qur'anul Karim wa wasafaha, yang digambarkan oleh Al-Qur'an. Ini kami bawakan sebagian saja ya, fakta-fakta hipertensi dari beberapa emosi yang dipresentasikan atau digambarkan oleh Al-Quran. Pertama, al-ghadab, marah. Ya, marah. Diberi contoh di sini, diberi contoh Nabi Musa alaihissalam ketika beliau pulang setelah menerima Taurat dari Allah SWT, kemudian kembali ke kaumnya, ternyata kaumnya murtad, ya, padahal sudah dipasrahkan kepada Nabi Harun oleh Nabi Musa untuk menjaga kaumnya agar tetap menyembah Allah, tapi kemudian menyembah sapi buatan Musa Samiri. Nah, di situ terjadi contoh bagaimana orang yang marah. Ini sudah emosi Nabi Musa alaihissalam. Ya. Dalam Al-Quran dikatakan walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Nabi Musa pulang ke kaumnya dalam keadaan marah, ghadban. Ini sudah hipertensi, darah tinggi, marah. Cuma hipertensinya Nabi itu positif, ya, tidak jameh. Jadi kalau Nabi itu hipertensinya baik, positif, tidak jameh, ya. Nah, kemudian Nabi Musa alaihissalam mengekspresikan kemarahannya. Tidak beliau simpan kemarahan itu. Diekspresikan dengan apa? Dengan dakwah, dengan inzar. Ya. Itu Nabi Musa dari emosinya sampai dijelaskan dalam Al-Quran wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaih. Nabi Musa itu sampai melempar papan Taurat. Dilempar, kemudian menarik, menjambak Nabi Harun, saudaranya. Nah, itu bentuk kemarahan Nabi Musa alaihissalam. Baik, di Quran selain ghadab, marah, itu ada kata ghaidh. Ghaidh ini satu bentuk kemarahan yang bercampur dengan kesumat, dengan kebencian, dengan adawah. Dan ini salah satu hipertensi yang bisa menyebabkan kematian. Makanya dalam Al-Quran ada Qul mutu bi ghaidhikum. Nabi berkata kepada orang-orang kafir yang memusuhi beliau, matilah kalian dengan kemarahan dan kebencian kalian yang ada dalam hati kalian. Innallaha alimun bizatis sudur. Ini ada dalam surat Ali Imran 119. Emosi yang kedua adalah al-hub. Hub itu al-mailul qalbi, kecondongan hati. Ini singkatnya begitu. Ada banyak rasa cinta.
Misalnya cinta yang berlebih terhadap harta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Saya ulangi. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jadi mencintai harta dengan sangat berlebih. Sehingga takut hartanya hilang. Nah, Al-Quran menawarkan solusi untuk emosi jenis ini. Orang yang mencintai harta yang berlebih, makanya Allah Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya di surat Ali Imran 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi menginfakkan, menyedekahkan yang kamu sukai. Jadi kalau sedekah itu sedekahkan yang kamu sukai. Nah, menyedekahkan harta yang paling dia cintai, yang dia sukai. Ini salah satu tawaran Al-Quran. Ya. Secara umum adalah hubbud dunia. Termasuk di dalamnya hubbul fitnah. Cinta atau suka yang sekiranya aib orang itu bisa tersebar kemana-mana. Nah, ini biasanya ma yakhtassu bin nufusil maridah. Nah, biasanya ini menjangkiti jiwa-jiwa yang sakit. Allah Ta'ala dalam surat An-Nur berfirman di ayat 19, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang suka aib orang lain itu tersebar, ya, terutama kepada orang-orang yang beriman. Ini yang dimaksud orang-orang sakit. Di sini adalah orang-orang kafir. Maka mereka mendapat siksa lahum azabun alim, yang menyakitkan. Siksanya fid dunya wal akhirah. Nah, siksa fid dunya ini termasuk salah satunya dengan hipertensi. Ya. Kemudian saya singkat berikutnya hubbun nas. Ini cinta yang bisa kita bahasakan dengan fanatik tokoh. Kadang-kadang ada orang mencintai orang itu melebihi kecintaannya kepada Tuhannya. Cinta istri yang melebihi kecintaannya kepada Tuhannya. Cinta anak, cinta harta, cinta kedudukan. Kadang-kadang lebih cinta kiainya, ustadznya, gurunya daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk di dalamnya. Wa minan nasi may yattakhiduna min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Ini dalam surat Al-Baqarah 165. Jadi ini termasuk jenis-jenis emosi yang memicu hipertensi yang digambarkan oleh Al-Quran. Berikutnya adalah kebencian, al-kurhu. Kebencian ini lawan dari emosi cinta. Jadi infi'alun mudadun lil hub. Seperti misalnya kejadian Qabil dan Habil, dua anak Nabi Adam alaihissalam. Digambarkan di situ karena kebenciannya yang luar biasa Qabil terhadap Habil, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu.
fa asbaha minal khasirin. Tawa'at ay sawwalat wa sahalat wa zayyanat. Jadi kebenciannya itu memudahkan dan membuat Qabil membunuh saudaranya Habil, ya, seakan-akan itu sesuatu yang benar, yang indah. Nah, ini bahaya ya. Jadi emosi kebencian bisa membawa seseorang pada jarimah, tindakan kriminal sampai pada pembunuhan. Faqatalahu. Nah, ini beberapa emosi yang bisa menyebabkan hipertensi yang digambarkan oleh Al-Quran. Baik, saya percepat. Kemudian hubungannya hipertensi, hati, jantung, dan psikologi Islam. Dalam Al-Quran ada kata qalb. Qalbun itu disebut 19 kali. Kemudian qalbain 1 kali. Kemudian qulub 112 kali. Total 132 kali. Allah Ta'ala menyebut masalah hati. Bisa juga ini kita artikan jantung. Ya. Kemudian dari sekian banyak lafadz hati yang berhubungan dengan anggota tubuh Nabi itu hanya 4 kali. Jadi hanya 4 kali Al-Quran menyebut tentang hatinya Nabi. Pertama, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Di sini Allah menjelaskan kalau seandainya engkau Muhammad orang yang berperangai kasar, biadab, maka mereka pasti akan berpaling darimu. Artinya di sini apa? Nabi itu bukan orang yang berperangai kasar. Nabi itu bukan orang yang biadab. Jadi orang yang sangat halus. Makanya beliau diterima oleh semua pihak. Nah, berikutnya yang kedua, fa innahu nazzalahu ala qalbik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam menurunkan Al-Qur'an ala qalbik, atas hatimu. Jadi ini yang dimaksud Jibril ya. Jibril dalam Al-Qur'an. Jadi Jibril ini ada 14 kali ya. Jadi artinya di sini apa? Hati yang bisa tercegah dari hipertensi, selain yang pertama tadi, adalah hati yang di dalamnya ada energi Al-Quran. Energi Al-Quran. Kemudian ala qalbika di sini diteruskan litakuna minal munzirin. Dalam surat Asy-Syu'ara ya. Supaya engkau Muhammad menjadi orang yang melakukan inzar, peringatan, dakwah, tabligh. Jadi kalau orang, misalnya seorang ulama melihat kemungkaran, kemudian menahan, dia tidak bisa mengekspresikan dengan tabligh, dengan memberikan peringatan karena sesuatu dan lain sebagainya, maka itu bisa menyebabkan hipertensi. Jadi kalau ada ustadz, da'i
melihat kemungkaran, marah. Nah, itu sebenarnya sudah benar. Karena itu mengekspresikan kemarahan dengan dakwah, dengan tabligh, dengan inzar, litakuna minal munzirin. Karena kalau ditahan, mungkin nanti bisa menyebabkan hipertensi. Yang keempat, tentang anggota Nabi, Allah Ta'ala berfirman, فَإِيَّ شَإِلَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan mengikat hatimu, ayarbut fasabaru ala azahum. Waqad fa'alallahu dzalik. Jadi Allah Ta'ala mengikat hati Nabi dengan kesabaran. Nah, sehingga Nabi sabar menghadapi gangguan orang-orang kafir. Nah, jadi ini 4 ini ya. Hati yang berperangai baik, tidak kasar, tidak biadab, yang tidak ada kebencian dalamnya, hati yang ada energi Al-Quran, hati yang selalu mengekspresikan tabligh, dakwah atau indar, kemudian hati yang terikat dengan kesabaran. Nah, kemudian ya, bagaimana? Iya Ustadz, apakah masih mau dilanjut? Maksud Ana, Ustadz, biar sekalian digabungkan dengan sesi tanya jawab nanti. Ya, ini sedikit sekali ya. 6 Ustadz. Tinggal sedikit. Tinggal sedikit, ya. Kemudian di antara lafaz-lafaz hati itu, Al-Quran juga menyebutkan ada qulubul kafirin, hatinya orang-orang kafir. Qulubul mujrimin. Mujrimin ini artinya orang-orang kafir juga aslinya. Tapi bisa kita artikan orang-orang yang suka berbuat kriminal. Ya. Kemudian qulubul mu'tadin. Hati orang-orang yang suka melewati batas. Nah, ini antara hati orang-orang kafir dan orang-orang yang suka melewati batas, ini hati yang sudah distempel oleh Allah Ta'ala, ditutup, tidak bisa menerima kebaikan. Ini hati yang hipertensi. Ya, ini hati yang hipertensi. Kemudian qulubul mujrimin, ini yang penuh dengan takdzib juga. Penuh dengan pendustaan, mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya. Yang terakhir adalah qulubul mu'minin, hati orang-orang mukmin. Ini hati yang baik, hati yang ada sakinah di dalamnya, ada ketenangan. Nah, ya, baik, itu tentang hati ya. Kemudian nanti ini yang berikutnya ini tentang tawaran pengobatan atau pencegahan hipertensi yang ditawarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Ya, baik secara batiniah maupun secara lahiriah. Apakah mau disampaikan sekarang atau bagaimana, saudara moderator? Ya, alhamdulillah baik Ustadz. Kalau menurut Ana alangkah baiknya kita disampaikannya di saat diskusi Ustadz. Jadi nanti ketika ada pertanyaan tentang obat hipertensi mungkin bisa dimasukkan juga tentang pengobatan yang sesuai dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi dari Prof. Idrus bisa menjelaskan obat-obat tentang hipertensi dari sisi medis dan juga hubungannya dengan obat-obat yang bisa diambil dari yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin seperti itu, Ustaz. Ya, boleh. Baik. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kita dapat malam ini baik dari Prof. Idrus dan juga dari Ustadz Abu Bakar bin Hasan Assegaf. Alhamdulillah, jazakallah khair.
bahwa memang hipertensi dari segi agama sendiri sangat banyak berhubungannya dengan was-was, hubbud dunia, dan juga perasaan emosi yang berlebih, dan itu juga bisa berhubungan dengan faktor predisposisi hipertensi, di mana hipertensi sendiri akan meningkat dengan meningkatnya juga tingkat stres pada manusia. Untuk sesi selanjutnya mungkin kita akan masuk langsung ke sesi diskusi karena sudah ada beberapa pertanyaan dari pemirsa di sini. Mungkin kita bisa jawab satu-satu baik dari Prof. Idrus maupun dari Ustadz Abu Bakar. Nanti bisa bersinergi bahwa dalam agama kita dan juga sains itu ternyata banyak persinggungan yang positif, bahwa ternyata sains dan agama, khususnya agama Islam itu sendiri ternyata bisa berjalan beriringan, seperti itu. Untuk yang pertama, kita langsung saja dari pertanyaan yang pertama dari Usman Bogor ini. Izin bertanya, Dok, saya usia 48, hipertensi dari 2017, dan minum amlodipin rutin sampai sekarang, tetapi masih tinggi, yaitu tensinya 178/100. Bagaimana cara agar bisa berhenti minum obat? Mungkin dari Prof. Idrus bisa menjelaskan tentang pertanyaan dari saudara Usman ini. Monggo waktu dan tempat dipersilakan Prof. Idrus. Terima kasih Dr. Muhammad Maher, dan juga terima kasih buat Bapak Usman dari Bogor ini ya, yang bertanya sudah darah tinggi, ini dari usia 48 tahun saat ini, dari 2017 sudah minum amlodipin. Tapi tensinya kok masih tinggi juga nih, 178/100. Jadi memang dari penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pasien hipertensi itu akan mengkonsumsi obat. Ya, jadi malah lebih dari 50% dia memerlukan kombinasi obat. Namun demikian, selalu kita mengupayakan, tadi seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimana kita bisa membuat suatu pola hidup yang baik atau lifestyle yang baik. Misalnya kalau kita agak gemuk, barangkali kita bisa menurunkan berat badan, kemudian juga rajin melakukan olahraga, dan juga pola makan yang bagus, karena dengan diet, konsumsi buah dan sayur yang cukup, dan mengurangi yang garam, yang asin-asin, itu ternyata bisa menurunkan tekanan darah. Itu lumayan ya. Jadi bisa 5-10 mm merkuri dari penelitian. Jadi kalau dengan amlodipin dia masih tinggi, jadi disarankan terapinya kombinasi. Itu yang saat ini dianjurkan. Jadi misalnya sudah minum amlodipin, masih belum terkendali, masih 178/100, ya tambah obat tensinya. Dikombinasi bisa dengan golongan yang dianjurkan adalah RAS blocker namanya. Jadi boleh ditambahkan dengan ACE inhibitor, misalnya ramipril, atau yang ada di Vaskes yang mungkin di layanan primer ya, mungkin bisa captopril atau ramipril, dan dikombinasi dengan amlodipin. Mulai dosis kecil mungkin 2,5 mili, naikin 5 mili ya. Atau kita juga boleh menggunakan golongan ARB, misalnya kita berikan kandesartan atau valsartan atau losartan. Jadi sekali lagi, bagaimana caranya agar bisa berhenti minum obat? Biasanya kalau tensi dengan amlodipin saja masih tinggi, jarang tuh yang bisa berhenti minum obat. Ya, jadi tidak usah khawatir untuk minum obat selama dia ada indikasi. Karena justru minum obat ini justru memberikan perlindungan daripada risiko komplikasi. Kadang-kadang pasien itu takut minum obat, takut ke ginjal. Padahal kalau tekanan darahnya tidak terkendali, maka dia hipertensi akan merusak ginjal. Jadi sekali lagi perlu kita jelaskan, jangan khawatir minum obat selama dia ada indikasi. Ya. Jadi hipertensi yang bisa hanya dengan diet, pola makan, lifestyle itu biasanya hipertensi yang grade 1, ya, jadi tensinya tidak terlalu tinggi, itu biasanya mungkin bisa. Tetapi dari penelitian sebagian besar butuh kombinasi obat.
Nah, mungkin untuk pengendalian yang lain-lain terkait emosi dan lain-lain perlu pendekatan spiritual ini barangkali ini. Ustadz Abu Bakar Segaf nih akan jawab. Ya. Masih. Ya, kalau obat itu urusannya Prof. Idrus ya yang lebih paham tentang itu. Saya mungkin lebih ke pola hidup. Ada satu hadis yang menarik di Al-Mu'jamul Kabir di Tabarani bahwa Nabi SAW bersabda, "Tama'dadu wakhshawshinu wamshu hufatan." Tama'dadu itu ay tashabbahu bi'aishi ma'addin. Menyerupailah kalian dengan pola hidupnya kabilah Ma'ad, suku Ma'ad. Itu mereka suka makan yang kasar-kasar. Jadi ini judulnya konsumsi makanan rendah lemak dan kaya serat. Wakhshawshinu, makan yang kasar-kasar, yang kalau seperti sagu dan seterusnya yang kaya serat ya. Wamshu hufatan, kemudian berjalan, ini olahraga ya, berjalan dengan tanpa alas kaki. Ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi itu punya tradisi. Ini perlu kita tiru ya. Nabi itu punya tradisi, beliau berjalan dari Masjid Nabawi ke Kuba, itu kadang-kadang naik, kadang-kadang jalan kaki. Jadi ini ada di dalam Sahih Bukhari, dalam Fathul Bari, bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti Quba'a raqiban wa masyian. Ternyata itu saya tanya jarak dari Masjid Nabawi ke Kuba itu 3 kilometer. 3 kilo. Nah, Nabi tentunya selain olahraga, beliau itu datang untuk muwasalatil ansor, untuk berkomunikasi, bersosialisasi dengan kaum ansor, kemudian tafaqqudi halihim wa haliman ta'akhkhara minhum an huduril jum'ati ma'ahu. Jadi bertanya-tanya kenapa ada yang kemarin yang tidak sholat Jumat misalnya, kenapa ada yang tidak datang, tidak hadir, itu beliau tanya satu persatu uzurnya apa dan seterusnya. Tapi saya fokus ke olahraganya ini. Artinya di sini Nabi SAW punya kebiasaan olahraga rutin. Nah ini mungkin para dokter, kalau kita hitung 3 kilo tadi, mungkin 3 kilo itu bisa dijadikan standar orang jalan kaki. Ya, itu secara rutin, secara berkala, dan itu dilakukan, dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya yang ketiga, tidur dengan teratur. Ini ada dalam tafsir Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ya, di Khawatir Imaniyah. Tidur yang teratur ini juga satu obat. Ya, wa ma'na rad'un dzatiyun fil alatil insaniyah. Makna pencegahan dalam organ-organ tubuh manusia bahwa manusia itu organnya pasti suatu saat akan mengalami capek kalau diforsir. Nah, kalau sudah capek banget itu bisa sampai ke akal, ya. Kemudian summa yaghlibuhun naum. Orang itu bisa sampai tertidur, dikalahkan oleh rasa kantuk yang luar biasa. Fala yastati'u an yuwajihal hayata bi ayyi taqah. Nah, dia tidak bisa
berinteraksi dengan orang dalam keadaan ngantuk yang luar biasa. Sudah minum kopi, sudah ini, masih saja ngantuk. Nah, sebenarnya Allah ciptakan ngantuk itu satu nikmat yang luar biasa. Walidzalika najidul Quran yu'ridu tilkal amaliyah. Jadi Al-Quran menganggap tidur itu bentuk amalia, terapi secara Al-Quran. Idh yughashyikumul nu'asa amanatan minhu. Jadi ketika rasa kantuk itu menutupi kalian, itu justru menjadi aman, keamanan dari Allah Ta'ala. Amanatan ay amanan minhu minallah. Di surat Al-Anfal ayat 11. Jadi ka'annan nauma amaliyatun hayatiyatun daruriyah. Jadi Al-Quran menganggap seakan-akan tidur itu satu bentuk terapi hidup yang urgent. Ya. Makanya Allah Ta'ala menyebutkan waja'alna naumakum subata ay rahatan. Dan kami Allah jadikan tidur kalian itu lelap, menjadi sebuah istirahat untuk kalian semuanya. Nah, ini di antara yang ditawarkan oleh Al-Quran, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bayangkan kalau misalnya orang tidak dikasih ngantuk, nyetir tiba-tiba tidur langsung, nah itu naudzubillah min dzalik, bisa langsung nabrak. Ya, makanya dikasih ngantuk dulu. Kalau ngantuk jangan dipaksa tidur. Ya, karena tidur itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan untuk kita, dan itu menjadi terapi dari penyakit, termasuk mungkin dari penyakit hipertensi. Barangkali begitu. Bagaimana Profesor Idrus? Ya. Baik, itu saudara moderator yang bisa saya Masya sampaikan. Allah, ternyata dari 1400 tahun lalu kita sudah diajarkan pola hidup sehat oleh Rasulullah SAW dengan memakan makanan yang kasar, sering berjalan ke masjid, dan terbukti bahwa memang ilmu sains dan agama ini bisa berjalan beriringan karena terbukti Rasulullah sudah mengajarkan pola hidup yang sehat dari mulai 1400 tahun yang lalu. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, baik, kami akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini ada dari 3 pertanyaan yang saya akan rangkum menjadi 1 ya. Kira-kira pertanyaannya ini masih sama. Mau tanya, Dok, apa benar kalau tensinya tinggi itu harus mengkonsumsi obat seumur hidup? Mungkin Prof. Idrus bisa menjelaskan ke audiens apakah harus meminum obat seumur hidup atau bagaimana? Dan juga apakah ada ketergantungan obat terkait dengan obat hipertensi itu sendiri? Karena ada yang bertanya mempunyai hipertensi dari faktor keturunan. Nah, itu apakah bisa menyebabkan ketergantungan obat? Silakan Prof. Idrus. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Maher. Jadi memang dari penelitian, dari data yang ada, sebagian besar pasien hipertensi itu memang memerlukan bantuan obat. Selain dari tadi yang disampaikan oleh Ustadz Abu Bakar Segaf mengenai pola hidup ya, atau gaya hidup yang baik yang dianjurkan dalam agama ya. Jadi pola makannya banyak serat, kebiasaan olahraga, dan lain-lain. Saya kira itu tentunya akan diterapkan sebagai modifikasi dari gaya hidup yang baik untuk mengatasi hipertensi. Tetapi dari data yang ada, memang sebagian pasien hipertensi itu memerlukan obat untuk seterusnya. Dan ada juga sampai seumur hidup. Dengan tujuan apa? Justru ingin mencegah jangan sampai hipertensi ini menimbulkan komplikasi seperti terjadinya stroke, atau terjadinya gangguan pada jantung dan ginjal, atau gangguan pada organ yang lain. Jadi memang demikian itu Dr. Muhammad Maher. Ya, alhamdulillah. Memang jadi mungkin banyak dari
peserta Prof yang salah persepsi tentang obat ini. Jadi mungkin ada yang mengira obat itu ketergantungan. Jadi kata-kata ketergantungan ini yang kurang tepat ya iya, istilahnya. mungkin istilah dari ketergantungan itu kurang tepat. Mungkin ada tambahan dari Ustadz Abu Bakar Segaf. Tafadhol Ustadz. Terima kasih Dr. Muhammad Mahir. Saya tidak nambah kalau soal obat. Ya, kalau saya jelaskan obat malah tambah keliru semua ya. Itu tugasnya Prof. Idrus ya. Tapi saya tertarik tadi sempat nyebut masalah obesitas ya. Obesitas itu ini diantara mencegah hipertensi secara lahiriah. Nah, ini ada dalam hadis di Musnad Ahmad ya, hadis nomor 19.973. Hadisnya begini. Khairu ummati al-qarnul ladzi bu'itsu fihim. Sebaik-baik masa adalah masa atau periode di mana ketika aku diutus di dalamnya. Berarti ini masanya Nabi dan para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian yang 100 tahun yang setelahnya, berarti masanya tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian masa yang berikutnya 100 tahun ya. Ini yang disebut generasi salaf 300 tahun ya. Di sini kemudian ya di akhir hadis, saya langsung ke akhir hadisnya. Ini menjelaskan ketika sudah perubahan masa menuju kepada masa yang makin akhir, ada orang-orang yang punya kualitas jiwa rendah. Ya. Summayan sya'u qaumun yashhaduna wa la yustashhadun wa yanzuruna wa la yufun wa yakhununa wa la yu'tamanun wa yafshu fihi musiman. Ini poinnya. Kemudian akan datang muncul kaum mereka bersaksi padahal tidak diminta bersaksi. Mereka bernazar tapi tidak memenuhi nazarnya. Mereka berkhianat, tidak bisa dipercaya. Ini orang-orang yang kualitas jiwanya rendah. Kemudian di akhirnya, di penghujung hadis, Nabi SAW menyatakan, wayafshus siman, akan banyak orang yang gemuk. Ini obesitas. Jadi obesitas itu ada sangkut pautnya dengan kualitas jiwa yang rendah. Jadi wallahu a'lam ya, ini luar biasa mukjizatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga bahkan menyinggung soal obesitas, kegemukan, wayafshus siman. Nah, ini juga salah satu tadi pemicu hipertensi seperti yang sudah disampaikan oleh Profesor Idrus Alwi Syihab. Ya, mungkin itu tambahan dari saya, Dr. Muhammad Mahir. Terima kasih Ustadz Abu Bakar Segaf. Untuk selanjutnya mungkin tadi dari Dr. Mustafa Dares Hand, mungkin bisa menyalakan videonya untuk bertanya. Tafadhol, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Dokter Idrus? Baik, alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik, sehat walafiat. Senior saya ini. Apa dia? Ya, alhamdulillah. Ini Idrus, masya Allah luar biasa ini. Ini satu madrasah dengan ana ini. Ya, kita waktu dia ada biaya dulu, alhamdulillah. Idrus gini, Prof. Ana ada pengalaman dan juga Ustaz Habib Abu Bakar Segaf. Ana punya pengalaman di mana ada seseorang, yaitu ada 3 pasien
yang hipertensi, ya, kemudian cukup tinggi tensinya, di atas 190, cukup tinggi tensinya. Kemudian diberi obat secara terus-menerus oleh dokter sebelum Ana. Alhamdulillah, Ana waktu itu merasakan bahwa ada satu pengobatan yang khusus di mana yang disampaikan Habib Abu Bakar, yaitu adanya satu ketenangan di dalam hati. Nah, Ana coba kasih dan pola hidup. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah dia pertama bangun sebelum subuh. Jadi bangun sebelum subuh, dia lakukan wudu dengan baik, terus kemudian lakukan sholat tahajud. Setelah itu yang kedua, dia harus mendengarkan mendengarkan azan. Bukan terdengar azan atau bukan hanya sekedar ya dengar-dengar aja gitu, tetapi mendengarkan azan. Ini azan subuh, dia dengarkan, terus kemudian, tapi sebelum dia mendengarkan, dia mau tidak mau harus berjalan dulu. Jadi dia nggak boleh naik kendaraan, dia harus berjalan lebih kurang pengalaman dulu sekitar 500 meter lah. Dia berjalan ke masjid. Alhamdulillah 3 pasien ini yang sudah Ana coba seperti itu, 3-tiganya dalam waktu lebih kurang tidak sampai 1 tahun. Kemudian setelah itu dia wirid sampai isyraq. Setelah itu dia pulang kembali, tapi tanpa jalan yang itu. Tanpa jalan itu, jalan yang lain, ya mungkin ya hampir sama lah. Dan tidak boleh berbicara dengan orang lain kecuali bersolawat kepada Rasulullah. Jadi dia tidak ngomong, tidak ngobrol, tidak begini, tapi dia berjalan terus dengan bersalawat kepada Rasulullah atau istighfar. Jadi sebelum dia berangkat ke masjid, Ana kasih wirid waktu itu hanya yang selama ini mungkin Profesor Dr. Idrus yang pernah kita alami di Masjid Muttaqin dengan membaca Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim, Astaghfirullah. Itu dilakukan, alhamdulillah tidak sampai 1 tahun. Ada kalau nggak salah satu orang ibu itu yang umurnya sudah 62 waktu itu nggak sampai 1 tahun, alhamdulillah lepas obat sama sekali, tensi dalam kondisi 130. Nah, dan yang kedua itu 1 tahun, itu dia sudah lebih kurang sekitar berobat itu sudah mungkin hampir 10 tahun. Terus jadi makan obat, terobsesi, ya maaf Prof, terobsesi di dalam otaknya bahwa apabila dia seseorang hipertensi, itu wajib tidak lepas daripada obat. Nah, itu yang terobsesi di otaknya. Coba Ana rubah bahwa enggak. Ana katakan hipertensi itu semua penyakit bisa diobati. Semua diobati kecuali al-maut, kemudian sesuatu yang mungkin ketuaan. Alhamdulillah itu bisa terlaksana seperti itu. Mungkin kombinasi ini ya Prof. Gimana menurut Ustadz dan Profesor gimana kira? Dan 3 ini bagus ini hasilnya, alhamdulillah, masya Allah, luar biasa. Tafadhal. Amin. Insyaallah. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Mustafa Alwi. Alhamdulillah memang sangat terbukti sekali bahwa sangat beriringan ya agama dan sains itu ternyata bisa saling mendukung. Tafadhol Ustaz Abu Bakar, mungkin ada tambahan atau tanggapan dari Dr. Mustafa Alwi. Ya, baik. Terima kasih Dr. Mustafa Alwi. Salam hormat saya untuk antum. Sama-sama. Ya, di dalam kitab I'tidalul Qulub fi akhbaril usyaqi wal muhibbin ada ini, kalau saya mengatakan mungkin lebih tepatnya psikologi Nabi untuk kesehatan, ya, untuk kesehatan hormon dan memastikan untuk bisa terhindar dari hipertensi. Ini
luar biasa. Kitab ini karya Syekh Muhammad bin Ja'far Al-Kharaiti. Pertama adalah ada soal hati yang berkarat. Hati yang berkarat. Di sini Rasulullah SAW bersabda, Inna hadhil quluba tasda'u kama yasda'ul hadid. Sesungguhnya hati ini berkarat seperti besi yang berkarat. Ini berarti kan hati yang ada potensi hipertensi, berkarat, kotor, jelek. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah SAW, fama jila'uha, kila ya Rasulullah, fama jila'uha. Bagaimana cara kita membersihkan karat hati itu? Maka dijawab oleh Nabi SAW, qala tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Ini yang pertama, membersihkan karat dalam hati. Yang kedua, ada hadis seseorang pernah mengadu, anna rajulan syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbi. Seseorang mengadu kepada Nabi tentang hatinya yang sangat kaku, keras, hati yang keras. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang itu, in sarraka antulayina qalbaka famsah ra'sal yatim wa at'imil miskin. Kalau kamu mau membuat hatimu lunak, tidak kaku, maka usaplah kepala anak yatim, artinya berbuat baik kepada anak yatim, kemudian beri makan orang miskin. Nah, di sini Nabi SAW mendorong untuk empati, sehingga yang muncul itu hormon iba. Jadi hormon yang positif ini, hormon iba. Berikutnya yang ketiga, ada orang bertanya kepada Al-Hasanul Basri, ya Aba Sa'id, ashku ilaika qaswata qalbi. Jadi sama, ini kasusnya dia mengeluh tentang hatinya yang keras. Ini hati yang hipertensi kalau saya bilang ya. Maka kata Al-Hasanul Basri, qala adnihi minadzikri. Dekatkan hatimu dengan zikir. Ya. Ini beberapa yang kami temukan dalam kitab itu yang hubungannya dengan hal tersebut. Kemudian Nabi SAW pernah diminta untuk, ini yang tanya ini seorang wanita ya, bertanya tentang doa. Dia berkata, alimni du'aan ad'u bihi, qala quli Allahumma rabban nabiyyi Muhammad ighfirli dhanbi wa adhib ghaidha qalbi wa ajirni min mudillatil fitan. Ya Allah, Tuhan Nabi Muhammad, ampuni dosaku, hilangkan kebencian dalam hatiku, ya, hilangkan rasa dendam kusumat dalam hatiku, kemudian selamatkan aku dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Ini fitnahnya ashabul bid'ah, orang-orang yang suka dengan bid'ah, yang penyelewengan terhadap ajaran agama. Nah, yang terakhir adalah taubat. Ini yang ditawarkan, ya, pengobatan yang ditawarkan oleh Islam, taubat. Karena ada hadis
idza aznabal abdu nukita fi qalbihi nuktatun sauda. Ketika seorang hamba itu berdosa, maka ada noda hitam di dalam dirinya. Ini bahaya, jadi penyakit, ya. Noda hitam. Fa in taba sukila minha. Kalau dia taubat, maka noda itu akan hilang. Tapi kalau fa in ada zadat hatta ta'zuma kadzalika ran. Kalau dia terus menerus maksiat terus, ya. Semakin dia bermaksiat, tambah noda hitamnya, tanda noda hitamnya, tambah noda hitamnya, maka itulah yang disebut dengan ron, yang oleh Al-Quran disebutkan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi solusinya diantaranya adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu mungkin tambahan dari saya. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Abu Bakar. Mungkin untuk selanjutnya tafadhol sudah hadir bersama kita. Alhamdulillah ada Ketua DPP Rabithah Alawiyah yaitu Al Habib Taufik Assegaf. Mungkin ada sedikit tausiah kepada kami di sini. Mungkin tafadhol waktu dan tempat dipersilakan Habib Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Masya Allah, luar biasa. Pertemuan malam hari ini memang nggak bisa dari pertama. Minta maaf, banyak kesibukan. Tadi ada khataman Bukhari, ada di Pasuruan, ada pengajian. Kemudian ada beberapa tamu kita temui. Dan Alhamdulillah masih bisa tidak terlewatkan bersama antum semuanya, mudah-mudahan sukses. Ya, Masya Allah, tadi dari Profesor siapa? Habib siapa tadi itu? Prof. Idrus Alwi bin Syihab. Profesor Idrus bin Syihab, Masya Allah, tangannya gamblang sekali. Kemudian Ibu Abu Bakar, Assegaf, dan juga menambahkan bagaimana tip-tip kesehatan yang diambil dari Rasulullah SAW. Intinya memang di tubuh manusia itu ada yang disebut nafsu emosional, dan itu adalah sumber daripada segala penyakit. Dan disitulah ketika kita lihat anak kecil itu kenapa kok banyak sehat ya, mereka umumnya itu adalah sehat-sehat karena mereka hatinya bersih. Hatinya bersih, nggak punya rasa dendam, nggak punya rasa benci, nggak ada ambisi, nggak ada yang lainnya. Ketika sudah besar, baru terjadi banyak penyakit. Karena itu dikatakan kullu inahin bima fihi yambahu. Semua wadah itu nanti keluarnya, yang keluar itu sesuai dengan isinya. Kalau isinya itu adalah susu, yang keluar dari situ jika bocor adalah susu. Yang keluar, kalau isinya itu adalah misalnya air seni, ya, jika bocor yang keluar juga air seni. Nah, begitulah juga jika dalam hati manusia ada dendam kesumat, nanti yang keluar itu adalah semuanya dendam kesumat, dari lisannya, dari matanya, dari telinganya, sehingga mau tidak mau ketika itu terjadi akan bergejolak ke seluruh tubuh tadi itu, akan terjadi penyakit ada di mana-mana. Ketika di situ juga ada ambisi, juga demikian, semuanya akan ke seluruh tubuh. Intinya dari keterangan keduanya tadi itu Profesor maupun Habib Abu Bakar, yaitu baikkan hati, seluruh tubuh akan baik. Entah itu yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di tubuh manusia itu ada bid'ah, ada segumpal daging yang jika baik seluruh anggota badan akan baik, jika jelek seluruh anggota badan akan jelek, yaitu hati. Karena itu dua-duanya di sini adalah sangat penting.
biasanya sih kita ini kalau kepada ulama untuk bagaimana menjernihkan hati, untuk kepada dokter bagaimana untuk menyehatkan badan. Nah, kalau ini dikolaborasi maka akan insya Allah sehat zahir dan sehat batin. Cuma apa guna kita misalnya menyehatkan badan kita, sedangkan sumber penyakitnya adalah hati, adalah tidak kita obati juga. Nah, disinilah dua hal yang harus kita lakukan, yaitu sehat zahir dan batin. Benar tadi yang dikatakan tadi itu, intinya adalah hati kita gimana caranya baik, pikiran kita tenang, insya Allah akan membuat sehat. Apalagi tadi ada yang dikatakan bagaimana dengan jalan subuh kemudian berangkat berjamaah ke masjid sambil berzikir kepada Allah, itu ternyata membuat normal semuanya. Bagi kehidupan kita nggak normal. Nah, kehidupan kita ini nggak normal. Nah, ketika kita dalam urusan, seharusnya kita selesaikan urusan kita sambil kita berzikir kepada Allah dengan hati kita, insya Allah nggak sakit. Tapi kita bawa hati-hati kita juga dalam urusan tadi itu, sehingga hati dan badan kita forsir jadinya. Nah, kalau seandainya misalnya hatinya tetap dalam keadaan tumakninah, dalam keadaan tenang, sekalipun misalnya ada yang kita pandang, ada yang kita dengarkan, ada yang lainnya, itu semuanya kita hadapi dengan hati yang tetap tenang, dengan berzikir kepada Allah, saya kira tetap akan sehat pikiran manusia dari itu. Karena sumber penyakit dari itu, selain dari makanan, juga adalah pikiran. Mungkin itu sedikit tambahan, dan terima kasih semuanya. Dan insya Allah antum semuanya bukan hanya sebagai dokter zahir, tapi juga dokter batin kita, insya Allah, yang akan membantu kita sehat dunia, sehat batin maupun sehat zahir. Amin. Jazakumullah khair. Insyaallah, jazakumullah khair Ustaz Taufik atas tausiahnya. Untuk selanjutnya mungkin ada tambahan dari atau ada pertanyaan dari YouTube ya. Kita juga menyapa teman-teman yang menyaksikan di YouTube. Ada pertanyaan dari Yustiana Ramadhani di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya dokter, apa kalau tekanan darah sudah normal setelah konsumsi obat amlodipin selama 5 tahun bisa dihentikan? Mungkin tadi sama ya pertanyaannya yang sudah dijelaskan oleh Prof. Idrus terkait dengan ketergantungan obat ini. Silakan Prof. Idrus. Ya, jadi terima kasih Dr. Muhammad Mahir, dan juga saya menyapa ini Ketua DPP Rabita Alawiyah, Ustadz Habib Taufik Asgaf. Terima kasih, ini tausiahnya luar biasa. Terima kasih atas kesempatannya bisa bergabung nih di kegiatan Rabita Alawiyah Jawa Timur. Jadi tadi seperti disampaikan bahwa memang sebagian besar hipertensi itu memang memerlukan obat, ya. Tapi ada juga yang bisa terkendali dengan lifestyle atau perubahan gaya hidup. Tadi dengan menurunkan berat badan, kemudian olahraga, dan juga menghindari konsumsi alkohol, merokok, dan lain-lain. Jadi dengan lifestyle itu turut membantu menurunkan tekanan darah. Nah, namun demikian dari data penelitian menunjukkan tidak cukup. Ya, jadi bahasanya bukan ketergantungan sebenarnya. Kalau ketergantungan itu seperti konsumsi narkoba, itu tergantungan, dia adiksi. Jadi kalau kita nggak minum terus, dia kebutuhannya, trennya akan naik, dosisnya akan makin lama makin naik. Nah, berbeda dengan hipertensi, jadi obat yang kita berikan adalah tujuannya tidak hanya menurunkan tekanan darah, sebenarnya intinya adalah bagaimana kita bisa melindungi jangan sampai terjadi komplikasi pada berbagai organ, seperti organ otak, kita mencegah terjadi stroke, dan juga misalnya organ pada ginjal, mencegah komplikasi pada penyakit ginjal kronik, atau juga komplikasi pada jantung, seperti penyakit jantung koroner maupun gagal jantung. Jadi biasanya kita teruskan pemberian obat itu dengan harapan kita akan memberikan perlindungan pada berbagai organ tadi. Jadi sekali lagi dianjurkan untuk konsumsi minum obat secara teratur. Demikian.
Tapi juga jangan dilupakan aspek-aspek yang terkait tadi dengan spiritual ya, terkait dengan stres. Ya. Salah satu trigger daripada hipertensi juga salah satunya adalah stres. Jadi pendekatan spiritual tadi disampaikan oleh Ustadz Abu Bakar Asgaf dan Habib Taufik Asgaf tadi juga menyampaikan bahwa pendekatan secara agama ya tadi juga akan membantu ketenangan batin dan ini juga akan menurunkan faktor yang menjadi trigger atau stresor terhadap terjadinya hipertensi. Saya kira ini harus dipadukan. Jadi baik itu pendekatan secara medis maupun pendekatan secara spiritual. Saya kira ini baik sekali. Terima kasih. Terima kasih Prof. Idrus. Dari Ustaz Abu Bakar, ada yang mau ditambahkan mungkin? Terima kasih Dr. Muhammad Mahir. Saya kira cukup ya yang saya sampaikan tadi. Bahkan sampai tawaran-tawaran pengobatan ya ala Al-Quran dan ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga tambahan dari Al-Ustadz Al-Habib Taufik Asgaf, Ketua DPP Robito Alawiyah. Tadi sudah cukup gamblang. Cuma ini Prof. Terus ada yang menarik. Ketika berbicara misalnya soal susu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu salah satu minuman favoritnya itu susu. Beliau itu kalau minum susu, doanya Allahumma zidni minhu. Ya Allah tambahkan aku darinya. Ya, pertama itu. Kemudian ada juga penjelasan tentang ketika berbicara daging sapi. Itu Nabi justru menjelaskan daging sapi itu tidak baik. Tapi susunya baik. Jadi lahmu hada wa labanu hadawa. Jadi mungkin barangkali secara medis Prof. Idrus mungkin bisa menjelaskan. Ini saya penasaran sekali. Ya, terima kasih ini Ustadz Abu Bakar Asgaf. Ini ya, jadi ya kalau apa yang dikatakan itu yang sunnah daripada Rasulullah SAW, saya kira kita sepakat apa yang sudah disampaikan itu benar ya. Jadi kalau kita lihat dari kacamata medis seperti susu ya, susu kita tahu merupakan sumber dari mineral, kalsium banyak pada susu ya. Juga ada protein. Dan ini juga sudah diteliti ya. Jadi susu ini dianjurkan sebagai salah satu sumber kalsium yang cukup tinggi dan juga dia mengandung protein. Jadi saya kira tidak ada keraguan untuk susu sebagai suatu konsumsi makanan yang sehat yang dianjurkan untuk kesehatan tubuh kita. Jadi sepakat ini Ustadz Abu Bakar Asgaf bahwa susu ini penting dan dianjurkan untuk sebagai salah satu menu yang dianjurkan dalam makanan kita sehari-hari. Karena kita lihat konsumsi susu akan meningkatkan kadar kalsium, juga dia merupakan salah satu sumber protein dan juga mineral yang lain. Demikian Dr. Muhammad Mahir yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Prof. Mungkin tidak terasa ya, sekarang waktunya sudah 21 lebih 17 menit, rencananya kita sampai jam 21.30. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang perlu ditambahkan. Ini ada yang cukup penting Prof, dari Dr. Ahmad Fahmi Ba'bud, Ketua FDRA. Apa kita perlu periksa tensi darah jika tidak ada keluhan? Sebaiknya tiap berapa lama diperiksanya? Dan waktunya apakah pagi, siang, atau malam? Tafadhol Prof. Idrus bisa menjawab. Ya, jadi memang, terima kasih Dr. Muhammad Mahir. Jadi tensi ini orang hipertensi, tadi ada data menunjukkan bahwa sebagian tidak menunjukkan ada gejala. Jadi sekitar 50% tanpa keluhan.
Jadi kita memang dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah ini. Kalau usia dewasa itu 18 tahun ke atas, itu sudah mulai dianjurkan. Makin lanjut usia kita, apalagi 40 tahun ke atas, 50 tahun, karena risiko hipertensi itu akan makin meningkat seiring dengan meningkatnya usia. Apalagi misalnya kita mempunyai faktor risiko, misalnya riwayat hipertensi pada keluarga. Jadi misalnya orang tua kita, ayah kita, ibu kita, atau kakek, saudara, ada yang menderita hipertensi, maka kita dianjurkan untuk melakukan screening hipertensi. Nah, pemeriksaan tekanan darah, kalau kita tensinya normal, ini dianjurkan paling tidak 1 tahun 1 kali dicek. Tapi kalau kita faktor risiko kita banyak, kita dianjurkan lebih sering. Jadi kalau kita menderita hipertensi, sekurang-kurangnya itu kita melakukan pemeriksaan check up 1-2 bulan sekali. Malah pada penderita hipertensi saat ini WHO menganjurkan untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah sendiri di rumah. Namanya home blood pressure monitoring. Dengan pemantauan tensi di rumah ini lebih objektif. Karena sebagian pasien hipertensi itu kalau ke tempat praktek dokter, itu cenderung tensinya kadang-kadang cenderung bisa lebih tinggi. Jadi namanya itu white coat hypertension. Jadi kalau dia cek di rumah, kalau saya pribadi, saya biasanya menganjurkan sesuai dengan anjuran WHO juga. Jadi pasien hipertensi itu melakukan pemeriksaan tekanan darahnya sendiri di rumah. Namanya home blood pressure monitoring. Kapan diperiksa? Dianjurkan kalau bisa pagi dan malam. Ya, jadi pagi, jadi setelah kita bangun, buang air kecil dulu sebelum makan pagi, sebelum breakfast, maka kita dianjurkan untuk cek tensinya. Kenapa pagi? Karena tensi tekanan darah pagi itu merupakan tekanan darah yang tertinggi selama 24 jam. Jadi ada pasien yang bertanya, kenapa kok bangun tidur kita habis istirahat kok tensinya tinggi? Karena pada pagi hari itu kita mengeluarkan hormon kortisol, itu secara fisiologis. Jadi badan kita itu secara alami mengeluarkan hormon kortisol yang menyebabkan tensi kita tinggi pada pagi hari. Sehingga orang dengan serangan jantung dan stroke itu lebih banyak pada pagi hari serangannya. Jadi antara jam 6, jam 10 itu cukup tinggi. Jadi angka kejadian stroke dan hipertensi terutama pagi hari. Nah, kembali tadi ke pertanyaan dari Dr. Ahmad Fahmi. Jadi kalau memang bisa dicek pagi sama malam, ya. Kalau tidak bisa, sekurang-kurangnya kita cek pagi hari. Karena tensi pagi itu yang tertinggi 24 jam. Jadi kalau tensi pagi itu ternyata normal, kita berharap maka tensi yang siang maupun tensi yang malam itu juga akan normal. Tapi kalau kita bisa cek pagi malam, itu lebih baik. Apalagi kita sudah tahu, kita cek tensi dan malam hasilnya baik, maka kita berharap ini memang tensi kita terkendali selama 24 jam. Jadi demikian, jadi dianjurkan karena memang tidak ada keluhan, sebagian 50% tidak ada keluhan, maka dianjurkan cek tensi rutin. Kalau tensi kita normal, ya tidak ada genetik hipertensi, mungkin cukup 1 tahun sekali. Tapi kalau kita mempunyai riwayat hipertensi pada keluarga, apalagi faktor risiko kita banyak, kolesterol tinggi, kita merokok, obes, gemuk, ya kurang olahraga, maka mungkin kita dianjurkan beberapa bulan sekali kita cek tensi kita. Dan boleh ini dianjurkan cek sendiri di rumah dengan alat tensi cukup yang digital, enggak apa-apa, itu yang dianjurkan saat ini. Yang penting dia baterainya bagus, ya dikalibrasi, kita bisa cek sendiri tensi kita. Kalau memang tinggi, tadi cut off-nya batasnya adalah 140 untuk atasnya sistol dan diastolnya adalah 90. Kalau dia di atas itu maka dia kita sebut sebagai hipertensi dan segera konsultasi ke fasilitas kesehatan yang ada, baik itu layanan di misalnya di puskes, ya di layanan primer sampai layanan tersier. Demikian Dr. Muhammad Maher yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Prof. Idrus. Mungkin ini kita sudah sampai ke sesi akhir. Sesi pertanyaan terakhir yang saya rangkum kepada Ustadz Abu Bakar dan juga Prof. Idrus. Ini ada 2 pertanyaan menarik. Satu ke Ustadz Abu Bakar, satu ke Prof. Idrus. Mungkin bisa dijawab secara singkat. Karena jam 21.30 kita harus selesai. Untuk Ustadz Abu Bakar, apa dari Dr. Zulkarnain, apa saran-saran yang bisa kita berikan kepada pasien hipertensi agar emosinya bisa terkendali? Mungkin dari dokter yang bisa disampaikan ke pasiennya seperti apa dalam kaidah agama. Dan juga untuk Prof. Idrus yang terakhir, pertanyaan terakhir yang cukup menarik ini.
di satu sisi dari Idrus Rafiq, di satu sisi banyak orang yang suka minum kopi dan kopi dinyatakan sebagai minuman orang-orang soleh. Seberapa besar pengaruh kopi khususnya buat mereka yang sudah nyata berhipertensi? Mungkin dari Ustadz Bakar pertanyaan satu, Prof. Idrus satu, lalu saya rasa kita bisa menutupnya dengan doa. Tafadhol Ustadz dan Prof. Idrus bisa dijawab. Ustadz Abu Bakar dulu barangkali. Tafadhol Ustadz. Ya, saya pertanyaan yang mana tadi? Yang pertanyaan dari Dr. Zulkarnain itu tentang saran-saran kepada kami sebagai tenaga kesehatan menyarankan kepada pasien yang menderita hipertensi agar emosinya lebih terkendali dan mungkin ada hubungannya dengan kaidah agama. Iya. Jadi sebenarnya paparan saya di depan itu kan sudah menjelaskan ya tentang emosi, infialat, wa kaifa yahduts, ya. Infial. Nah, jadi harus diketahui dulu orang ini terkena hipertensi karena jenis infial atau jenis emosi yang apa? Apakah ghadab, kemarahan? Kalau kemarahan mungkin kemarahannya bisa dikurangi, dikasih nasihat untuk kesabaran dan seterusnya. Kemudian ada emosi al-hub, cinta. Apakah cinta itu hubungannya dengan harta atau dengan jabatan atau cinta kepada orang yang bahkan melebihi kecintaannya kepada Allah. Seperti tadi saya sampaikan. Atau hormon kebencian. Ya, maka dikenali dulu semua itu baru kemudian tentunya bisa diberikan ilaj atau pengobatannya. Kemudian tentunya pendekatan spiritual, ya spiritual diantaranya dengan tadi seperti disampaikan itu sudah cukup komplit, cukup lengkap, ya bahkan mulai lahiriah sampai yang batiniah sudah kita sampaikan. Ini saya mungkin terakhir ya, ada doa saya tertarik di kitab Al-Jami'us Shaghir, itu doa tentang kesehatan, termasuk kesehatan darah dan terhindar dari hipertensi. Doanya begini, Allahumma ja'alli nuran fi qalbi wa nuran fi qabri wa nuran baina yadayya wa nuran min khalfi wa nuran an yamini wa nuran an shimali wa nuran min fawqi wa nuran min tahti wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran fi sya'ri wa nuran fi bashari wa nuran fi lahmi wa nuran fi dami wa nuran fi idhami. Allahumma a'zim li nura wa a'tini nura wa ja'alli nura. Jadi intinya doa ini meminta agar seluruh yang ada dalam tubuh kita, mulai mata, rambut, kulit, daging, sampai darah dan tulang belulang kita, itu dialiri cahaya ilahi, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa ini tentunya bisa teraplikasikan ketika seseorang itu melakukan sebuah ibadah, sebuah pendekatan spiritual, termasuk zikir. Tadi yang saya sampaikan kan ada adnihi minadz zikri, termasuk tilawatul Quran, membaca Al-Quran, agar energi Al-Quran itu bisa ada dalam hati kita.
termasuk juga istighfar, bertaubat, dan seterusnya. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi di depan. Saya kira itu mungkin dari saya, Dr. Muhammad Jazakallah Mahir. khair, Ustaz. Untuk Prof. Idrus mungkin terakhir pertanyaan yang cukup menarik ini. Di satu sisi banyak orang yang suka minum kopi dan kopi dinyatakan sebagai minuman orang-orang yang soleh. Seberapa besar pengaruh kopi khususnya buat mereka yang sudah nyata mempunyai hipertensi? Tafadhol, Prof. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus ini dari Idrus Rofik. Ini saya kenal nih, kelihatannya ini dari Palembang nih. Jadi pertanyaan terkait dengan kopi. Memang kopi ini dari penelitian-penelitian terakhir dia juga mempunyai manfaat ya. Ada juga yang menunjukkan dia bisa mencegah misalnya resiko terjadinya kanker ya, kanker hati, kanker usus besar ya. Dan dari penelitian menunjukkan dia memang bisa merangsang sistem saraf ya, sistem saraf simpatis dan sistem saraf pusat ya. Ini juga akan orang yang mengkonsumsi kopi biasanya itu dia lebih bright, lebih cemerlang ya. Jadi kita lebih melek gitu. Tetapi di sisi lain kalau dia berlebihan, karena dia merangsang saraf simpatis, dia bisa memicu misalnya berdebar dan lain-lain. Jadi kalau konsumsi itu tidak berlebihan, misalnya 1 cup a day, satu hari satu gelas, satu cangkir masih bisa, masih boleh. Ya, even dia misalnya hipertensi. Tapi kalau dia misalnya ada keluhan, misalnya berdebar, maka kita tidak anjurkan. Jadi selama prinsipnya kalau dia diminum tidak berlebihan, itu juga merupakan sunnah barangkali ya. Jadi kalau kita konsumsinya tidak berlebihan, maka dia baik. Dan dari penelitian menunjukkan terakhir ini dia bisa mencegah berapa jenis kanker. Termasuk itu kanker hati dan kanker usus besar. Demikian, makasih. Alhamdulillah. Ya, Prof. Terima kasih penjelasannya. Mungkin beritahu. Sedikit tambahan mungkin, Dokter. Tafadhol ya, Ustaz. Iya. Ada tips dari Nabi SAW. Nabi menyatakan bahwa marah itu adalah dari syaitan. Syaitan itu adalah dari api. Matikan api syaitan tadi itu dengan air. Nah, artinya berwudu, kemudian sholat. Bagi orang yang emosi lagi berdiri, maka diajarkan untuk duduk, untuk mencari ketenangan jiwa. Bagi yang emosi dalam keadaan duduk, jangan berdiri, maka hendaknya berubah. Sehingga Anda bisa meredahkan daripada emosi yang mengakibatkan hipertensi. Bagi orang yang sakit hati, hendaknya menyapa orang yang sakit hati dari itu, mendekat kepada dia, berbuat baik. Saya kira dengan perlawanan itu juga akan bisa menghilangkan segala sebab-sebab untuk hipertensi tadi. Untuk kopi, itu orang-orang soleh memang senang. Tetapi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan karena nafsu yang mereka tadi itu senang menjadi kecanduan kopi. Tapi untuk membantu dia mulai ibadah di malam hari. Untuk membantu dia tadi banyak zikir. Sehingga ketika dia tadi itu minum kopi, dibarengi dengan banyak zikir membuat ketenangan jiwa. Dan itu insya Allah akan tidak menyebabkan hipertensi. Lain halnya kita minum kopi hanya untuk nafsu, untuk menjadi penyemangat untuk merokok. Ya mau nggak mau, akhirnya itu akan bermadarat kepada kita. Nah, mungkin itu pasti kita bantu. Terima kasih Ustaz Taufik. Tafadhol Ustaz Abu Bakar mengacungkan tangan tadi. Mute itu suaranya di mute Ustaz. Nah. Halo? Sudah. Ya, saya menambahkan sedikit. Saya tertarik juga dengan apa tadi yang disampaikan Prof. Idrus. Sebenarnya kaidah kesehatan itu sudah ditetapkan dalam Al-Quran, dalam hadis, ya. Cuma kadang kita kurang menyadari itu. Misalnya tadi israf, berlebihan.
Allah Ta'ala mempersilahkan kita menikmati rezekinya. Kulu washrabu, makanlah, minumnya. Makanlah dan minumlah. Kulu washrabu, silakan makan, minum. Tapi wala tusrifu, ada tulisannya. Jangan berlebihan. Jangan israf. Makan boleh, minum boleh. Tapi israf tidak boleh, berlebihan. Apakah berlebihan dalam makan, berlebihan dalam minum, nah, termasuk tadi yang disampaikan Prof. Idrus, berlebihan dalam minum kopi, ya, itu juga bagian dari israf. Nah, orang sering lupa dengan wala tusrifu. Yang diingat cuma kulu washrabu. Tapi wala tusrifunya tidak diingat. Nah, itu yang mungkin perlu menjadi atensi, menjadi perhatian. Dan memang kopi seperti disampaikan oleh Habib Taufik tadi, kopi para wali, dikatakan minuman para wali itu karena dulu untuk membantu mereka supaya melek qiyamul lail. Ya, jadi bukan untuk majelis kopinya, tapi untuk qiyamul lail. Gitu tambahan saya, mungkin sedikit Dr. Mahir ya. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair Ustaz. Tidak terasa kita sudah sampai ke akhir sesi. Tidak terasa sudah 2 jam kita berdiskusi dan membicarakan tentang hipertensi ini. Mohon maaf karena ada banyak pertanyaan yang tidak bisa tersampaikan. Mungkin kurang lebihnya sudah secara garis besarnya sudah dijelaskan oleh Prof. Idrus dan juga dengan Ustadz Abu Bakar. Untuk akhir sesi mungkin dari Ustadz bisa doa penutup Ustadz, tafadhol. Doa penutup Habib Taufik. Habib Taufiknya Ustadz menghilang ya? Iya, sudah off Ustadz. Ya. Bagaimana Prof? Sudah cukup? Doa ini ya. Tafadhol Ustadz. Ya akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir dzunubana wastur uyubana wa aslih qulubana wa sahih aghradana washfi mardana wa afi mubtalana warham mautana wa zawwidna taqwa واحفظنا من كل أذى وبلوى واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مكروبا إلا نفسته ولا جاهلا إلا علمته ولا طفلا إلا ربيته وأصلحته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وأعنتنا على قضائها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا بقية أيامنا في رجب وبارك لنا وبلغنا شعبان وبارك لنا فيه ووفقنا للقيام بحقه وبلغنا رمضان بالعفو والرضا والغفران وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair Al-Habib Abu Bakar bin Hasan As-Segaf dan juga Prof. Idrus Alwi bin Syihab. Hari ini kita telah banyak sekali mendapatkan ilmu dan manfaat dari diskusi yang cukup menarik ini tentang hipertensi. Sekali lagi juga terima kasih kepada Ustaz Taufik sudah memberikan tausiah
dan juga kepada audiensi. Terima kasih banyak sudah bisa mengikuti acara webinar ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.